Berjumpa kembali kita di dalam ibadah keluarga minggu yang pertama di bulan Mei. Tidak terasa hampir 2 bulan kita melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Saya yakin dan percaya walaupun kita saat ini belum bisa berkumpul bersama-sama, kita masih ibadah di rumah, tapi saya yakin Bapak Ibu pertumbuhan iman kita akan semakin nyata. Karena saat-saat seperti ini memang kita diajar untuk mau tidak mau bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Karena itu kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk berdoa supaya firman ini sungguh-sungguh boleh menjadi rema buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengar, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, mengubah hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kasih, kuasa dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua kita katakan amin. Nah, tema khotbah pagi ini saya beri judul bersiaplah menghadapi kematian. Kematian itu pasti, kematian itu real, kematian itu nyata, kematian itu ada di sekitar kita dan setiap saat kita bisa melihat kematian. Karena itu kita mesti sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik sehingga ketika hari kematian itu datang menjemput, kita tidak takut tetapi kita bersuka cita. Nah, firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 12, perhatikan. Setiap orang telah ditetapkan untuk mati. Demikian Rasul Paulus menulis Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau kita bicara tentang asal mula dosa, ya dari asal mula maut, kematian itu datang dari dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudaraku, kematian itu pasti. Kematian itu pasti datang. Kapan saja, di mana saja, siapa saja. Cuman kita nggak tahu kapan waktunya tiba. Karena itulah kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri dengan baik dan berjaga-jaga. Sebab untuk mati, orang tidak perlu harus menjadi tua lebih dahulu atau sakit terlebih dahulu. Kapan saja kalau waktunya sudah tiba, ya kita mesti meninggalkan dunia ini dan menghadap Bapa. Apakah dia orang kaya atau miskin, seorang pejabat atau rakyat jelata, orang baik atau orang jahat, harus segera meninggalkan dunia ini ketika saat kematian itu tiba. Minggu yang lalu kita semua dikejutkan karena suami daripada Ibu Florida, ayah daripada Kevin, Nona dan anak-anak dipanggil pulang oleh Bapa di surga secara tiba-tiba, mendadak. Tidak ada yang tahu. Baik Bapak Jaswadi sendiri, dia tidak menyadari bahwa itu hari terakhir beliau. Dan juga istri, anak-anak, menantu, serta cucu juga tidak pernah berpikir itu hari terakhir. Mereka melihat suami, ayah, dan kakek mereka yang dicintai. Kita semua tidak ada yang menyangka. Tapi itulah realitas kehidupan Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur Bapak Jaswadi telah beriman kepada Kristus. Jadi kita percaya dia bahagia saat ini. Karena itu keluarga yang ditinggalkan, sekali lagi tetap bersyukur
Karena suatu kali kelak kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang jauh lebih indah. Jadi sekali lagi, kematian itu pasti. Terlebih saat ini ketika COVID menjadi pandemi global di seluruh dunia. Di Indonesia saja yang sudah meninggal sampai hari ini sudah sekitar 792 jiwa yang sudah meninggal, dan tidak tahu ini akan bertambah seberapa banyak lagi, termasuk para dokter, perawat, dan hamba Tuhan. Jadi saudara, kematian itu pasti. Tetapi sayang ada banyak orang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bandingkan dengan kelahiran. Orang kalau mau melahirkan anak, apalagi anak pertama, waduh persiapannya luar biasa Bapak Ibu. Mulai hamil bulan pertama saja sudah dipersiapkan luar biasa. Tetapi sayang banyak orang tidak mempersiapkan kematian dengan baik. Karena itu mari saudaraku, kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata, berjagalah senantiasa bersiap sedia. Sehingga ketika kematian datang menjemput kita, kita tidak takut. Kematian bukan lagi hal yang mengerikan, satu kesialan, tetapi menjadi hal yang menguntungkan. Nah ini kabar baik buat kita. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian itu merupakan satu keuntungan bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kematian adalah satu keuntungan bila saudara dan saya sungguh-sungguh selama kita hidup dipersembahkan hidup ini hanya untuk Tuhan. Tetapi akan menjadi kengerian kalau hidup kita habiskan untuk memuaskan ego, keinginan daging, hawa nafsu, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, maka kematian itu akan menjadi kengerian. Tapi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, persembahkan semuanya untuk melakukan kehendak-Nya, maka kapan saja kematian itu menjemput, kita semua akan bersuka cita. Ya, dikatakan mati itu untung. Nah Bapak Ibu, apa keuntungan dari kematian orang-orang yang beriman kepada Kristus? Yang pertama, orang yang mati dalam Tuhan itu dia sudah berhasil mencapai garis akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, 7, 8 dikatakan oleh Rasul Paulus, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ketika hidup kita untuk Tuhan, maka pada saat kematian itu datang, kita bersyukur, kita beruntung. Kenapa? Karena kita sudah mencapai garis akhir. Dan kita akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Jadi hidup ini ibarat satu pertandingan lari Bapak Ibu. Dari satu titik ke titik yang lain. Karena itu kita mesti berlari sedemikian rupa. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Dan kita menjadi hamba yang setia. Jadi itu keuntungan yang pertama. Kalau hidup saudara dan saya sungguh-sungguh dilakukan untuk Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Yang pertama, kita berhasil mencapai garis akhir. Dan itu kemenangan buat kita. Karena hidup perlombaan. Yang kedua, keuntungan yang kedua. Mengapa orang yang mati dalam Tuhan itu untung? Karena kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita selama ini. Perhatikan dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai
mereka. Saudara, hidup ini tugas. Hidup ini tanggung jawab. Hidup ini perjuangan. Hidup ini penuh dengan jerih lelah. Tetapi kabar baiknya ketika jerih lelah kita lakukan untuk Tuhan, maka jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, firman Tuhan mengatakan berbahagialah karena kita boleh beristirahat dari jerih lelah. Saudara, kalau orang capek bekerja ya, pulang kerja apa yang dibutuhkan? Istirahat. Ya, istirahat itu sesuatu yang nikmat Bapak Ibu. Ya, demikian dengan kehidupan ini. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik untuk Tuhan kita, maka ketika kematian menjemput, itu kita sedang beristirahat. Kita sedang tidur, ya, untuk menanti waktu di mana Tuhan nanti akan membangunkan kita. Jadi ini keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga daripada kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah bertemu dengan Tuhan secara kasat mata. Saudara, selama kita hidup dengan iman. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan dengan kasat mata. Kita hidup dengan iman. Tetapi nanti ketika kita meninggal dunia, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Bahkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan papa dan mama kita mungkin yang sudah mendahului kita. Dengan saudara kita, sahabat, orang-orang lain yang sudah lebih dahulu pulang. Kita bisa bertemu dengan mereka. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Maka kematian bagi kita itu sangat menguntungkan. Karena kita bisa bertemu dengan Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kita, yang sudah mati buat menebus dosa kita. Sehingga olehnya kita memiliki hidup yang kekal. Kita akan memandang kemuliaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa orang yang mati dalam Tuhan itu untung? Karena ya, kita akan bangkit dan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang kekal. Dalam Wahyu 5 ayat 10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Maka ini satu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau sungguh-sungguh selama kita hidup menumpang di bumi ini, kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Allah. Kita sungguh-sungguh punya iman yang setia kepada Tuhan. Kita persembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Maka kapan saja kematian datang menjemput, haleluya, kita mendapat satu keuntungan yang luar biasa. Lalu pertanyaannya buat kita, dengan cara bagaimana kita mempersiapkan diri supaya kematian bukan menjadi kengerian, tetapi menjadi keuntungan dan sukacita. Saudara perhatikan, yang pertama, tetaplah setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Seberat sesulit apapun perjalanan hidup kita, tetap setia kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain. Olehnya kita mendapat keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Jadi pegang erat iman kita. Semua akan berlalu Bapak Ibu.
Semua kekayaan kita akan tinggal. Semua kita akan tinggal. Termasuk tubuh kita. Kita akan tanam kembali ke bumi. Tapi iman akan menyertai kita sampai ketemu Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, dalam hidup ini yang terpenting adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan diantaranya adalah kasih itu yang terbesar. Jadi mari setia kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah setia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadilah saksi, jangan lagi hidup untuk dunia, apalagi mengasihi dunia. Lakukan kehendak Bapa. Setiap hari Bapak Ibu. Apa yang berkenan itu yang saudara lakukan. Kalau berbohong itu Tuhan tidak berkenan, jangan lakukan. Kalau berbuat kasih itu Tuhan berkenan, lakukan. Kalau mengampuni itu berkenan, lakukan. Kalau membenci itu Tuhan tidak berkenan, jangan lakukan. Jadi lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah persiapan kita untuk menanti kematian yang penuh dengan keuntungan itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tetaplah setia hidup dalam kekudusan dan kasih-Nya sampai pada akhirnya. Apakah kita harus kembali pulang terlebih dahulu ataukah Tuhan datang di atas awan-awan? Tetaplah setia hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kasih-Nya. Buang segala hal yang tidak berkenan dalam hati kita. Kebencian, iri, dan dengki. Ya, segala pesta kemabukan. Ya, hawa nafsu. Kita matikan diri kita setiap hari. Supaya kita sungguh-sungguh berkenan. Dan dengan demikian terserah Tuhan. Kapanpun Tuhan datang. Kita tidak lagi menjadi takut Bapak Ibu. Karena mati dan hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang terakhir, peganglah dengan erat semua itu. Dalam Wahyu 3 ayat 11, kita akan baca bersama-sama. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang erat kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua untuk setiap hari, apakah kita sedang dalam kesulitan, dalam keadaan sakit atau sehat, kita selalu berjaga-jaga. Kalau waktunya sudah tiba, kita akan memandang Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Sempurnakanlah ya Roh Kudus, supaya sungguh dalam hidup yang sisa ini, kami sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika waktunya tiba, kematian datang menjemput, kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami tahu hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Di dalam Engkau tidak ada perpisahan yang kekal. Di dalam Engkau adalah kehidupan yang kekal. Karena itu siapapun kita saat ini, apapun masalah dan persoalan, kuatkan dan teguhkanlah iman-Mu. Karena segala jerih lelah di dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menerima roti perjamuan kudus. Karena itu persiapkan hati saudara. Kita angkat sebuah lagu seperti wanita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin.